Bapak, Ibu, Saudara-saudari, umat beriman yang terkasih dalam Kristus. Salam jumpa kembali dalam Santapan Sabda Minggu Biasa ke-13 berdasarkan Injil Matius bab 10 ayat 37 sampai 42. Tema renungan, biaya mengikuti Yesus. Saudara-saudari terkasih, Dietrich Bonhoeffer, salah seorang teolog berkebangsaan Jerman, pernah menulis sejumlah refleksi tentang khotbah Yesus di bukit dengan judul Biaya Mengikuti Yesus. Dalam kumpulan refleksi itu, dia menekankan bahwa menjadi murid Yesus menuntut dari kita keputusan yang fundamental dan menerima semua konsekuensi dari keputusan itu. Keyakinan seperti itu telah memberikannya keberanian untuk menantang salah seorang tiran yang sangat ditakuti pada masa itu, yakni Adolf Hitler. Keberanian itu ditunjukkannya ketika dia dan beberapa teman terlibat dalam satu kelompok yang merencanakan pembunuhan terhadap Adolf Hitler demi menyelamatkan orang-orang Yahudi yang telah dibunuh secara massal oleh Nazi Jerman di bawah kepemimpinan Adolf Hitler. Sebagaimana diketahui, pada waktu Perang Dunia Kedua, kira-kira ada 6 juta orang Yahudi yang dimusnahkan oleh rezim Hitler. Tetapi sayang, rencana Bonhoeffer dan kawan-kawannya itu terlanjur diketahui oleh Badan Intelijen rezim Hitler. Akibatnya, Bonhoeffer dan kawan-kawannya ditangkap dan dipenjarakan. Bonhoeffer sendiri kemudian dijatuhi hukuman mati dengan cara digantung. Dia wafat pada tanggal 9 April 1945. Saudara-saudari terkasih, rencana Bonhoeffer yang gagal untuk menyelamatkan orang-orang Yahudi dibayar mahal dengan nyawanya sendiri. Tidak sedikit orang yang mengorbankan hidupnya sebagai konsekuensi dari pilihan-pilihan hidup yang telah mereka buat untuk mengikuti Yesus secara konsekuen. Pengalaman umat Kristen pada masa Kekaisaran Nero merupakan contoh lain yang sulit dilupakan oleh orang-orang Kristen. Saudara-saudari terkasih, dalam Injil hari ini, Yesus memperingatkan para muridnya sejumlah tantangan apabila mereka sungguh-sungguh ingin menjadi murid-muridnya. Tantangan itu antara lain adalah bahwa mereka harus mengasihi Yesus lebih dari orang tuanya sendiri, lebih dari keluarga dan sanak saudaranya. Barang siapa mengasihi bapa atau ibunya atau putra atau putrinya lebih daripada aku, ia tidak layak bagiku. Persyaratan seperti itu rasanya terlalu keras bagi kebanyakan kita, karena untuk kita keluarga itu sangat penting. Tetapi apa yang dimaksudkan oleh Yesus ialah bahwa seorang murid harus bisa meninggalkan kelekatannya terhadap keluarganya dan mengutamakan kesetiaannya terhadap Yesus. Seorang murid juga harus rela mengorbankan kepentingan-kepentingan pribadi, bahkan mungkin hidupnya sendiri, demi menjalankan tugas-tugas yang dipercayakan Tuhan kepadanya. Saudara-saudari terkasih, menjadi murid Yesus dengan tuntutan-tuntutan yang luar biasa, sebagaimana dikatakan dalam Injil hari ini, bukanlah perkara yang mudah.
Secara manusiawi, kita tidak mungkin mampu menjadi murid-murid Yesus. Tetapi kita juga percaya bahwa Tuhan yang memanggil kita untuk mengikutinya dan memikul salibnya akan membantu kita melakukan pekerjaan-pekerjaan yang dipercayakannya kepada kita. Dia akan memampukan kita untuk menyelesaikan pekerjaan-pekerjaan yang diberikannya kepada kita. Tugas kita adalah selalu berkonsultasi kepadanya dan menyerahkan hidup kita kepada Tuhan. Setiap kali mengalami kesulitan dalam melakukan tugas-tugas itu, hendaknya kita menyampaikan hal itu kepada Tuhan sendiri. Ingat, kita bukanlah pemilik pekerjaan-pekerjaan itu. Kita cumalah pekerja-pekerja. Kita cumalah hamba-hamba. Kami adalah hamba. Kami hanya melakukan pekerjaan yang diperintahkan kepada kami. Sebagai pekerja-pekerja atau sebagai hamba-hamba Tuhan, selayaknya kita selalu melaporkan kepada Tuhan kita setiap kali kita mendapat kesulitan-kesulitan dalam melakukan pekerjaan-pekerjaan yang dipercayakan Tuhan kepada kita. Tuhan memberkati kita. Amin.